bukti hilirisasi yang sudah membawa faedah dan manfaat yang sangat besar, dan tentunya sinergi ini kan kami dorong terus antar anak usaha yang bernaung di bawah holding tambang BUMN Mine ID, dan akan kita jadikan model Pak ke depan bagaimana satu siklus industri itu bisa kita lakukan di dalam negeri dan oleh bangsa sendiri. Mungkin demikian Pak, sedikit pengantar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pak Menteri, saya laporkan di sini bahwa PT FI sebagai bagian dari pelaksanaan IUPK-nya dan juga bagian dari program hilirisasi pemerintah telah menyelesaikan smelter seperti sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, dan juga precious metal refinery yang pada dasarnya juga sudah selesai Pak, dan sudah siap untuk memproduksi emas galangan. Itu akan mulai produksi di minggu kedua bulan Desember. Total yang bisa diproduksi dari precious metal refinery tersebut kira-kira sekitar 50-60 ton, bergantung dari kadar biji yang ditambang. Semakin tinggi kadar bijinya, semakin banyak produksi emas yang bisa diproduksi. Di samping juga tentu perak yang lebih dari 200 ton per tahun, dan juga ada platinum metal group, yaitu platinum kira-kira sekitar 30 kg saja per tahunnya, dan ada palladium sekitar 375 kg per tahun. Di samping tentu ada juga mineral yang lainnya seperti selenium dan bismut juga Pak. Dan ini precious metal refinery ini adalah satu bukti bahwa kami memang serius untuk melakukan hal ini, dan kita bersama-sama dengan Antam telah terjadi suatu kesepakatan. Diskusinya enggak terlalu alot Pak. Kami juga siap Pak, lebih dari 30 ton juga siap. Dan kontraknya ini untuk tahap ini 5 tahun. Kalau dihitung dari jumlah nilainya sekitar 12,5 miliar dolar, tapi tergantung dari harga emas ini Pak. 12,5 miliar dolar itu sekitar 200 triliun rupiah. Dan ini tentu saja sangat membanggakan bagi kita, di mana emas yang kita produksi itu bisa sebagian besar dikonsumsi oleh PT Antam untuk selanjutnya memberikan nilai tambah bukan hanya pada industri retail, tapi juga bagi industrialisasi di Indonesia. Demikian yang bisa saya laporkan Pak Menteri, dan sekali lagi terima kasih. Karena Pak Tony melaporkan, bilang tadi kalau Antam perlu lebih, itu Pak Hendy udah langsung lihat ke saya, berarti bisa sampai berapa aja. Tapi kita di dalam agreement ini, we actually agreed untuk 30 ton. That is probably the capacity that Freeport can actually do now. But if we need more than 30 tons, we will be prioritized. Right, David? Thank you for clarifying it. Jadi, we will of course buy from Freeport, because this is the most important, that we are actually reducing our dependency kepada importasi. Tadi yang disampaikan Pak Hendy itu berapa ratus triliun yang bisa kita save sebagai devisa negara. Kedua juga, ini kan ekspor. Ketiga tentunya menunjukkan sinergi dan kolaborasi antar anak perusahaan telah terjadi dengan baik Bapak Menteri. Walaupun dengan BUMN yang lain kadang-kadang masih ribet Pak, tapi kalau di bawahnya Mine ID, everything goes smooth. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa tentunya para rekan-rekan media, teman-teman. Kalau sama media mesti baik-baik Pak Menteri. Saya kalau kita jahat sama media, di quote lain turun lagi saham kita nih Pak. Karena Antam masih banyak masalah hukum, jadi kita harus berhati-hati.
Mungkin saya hanya mau menyampaikan terima kasih kepada the team from Freeport and Antam who works very hard untuk menyelesaikan ini. Jadi Pak Tony katakan tadi agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kita mengelola sumber daya alam berkelanjutan dan juga bagaimana nilai tambahnya melalui hilirisasi di dalam negeri. Jadi kebijakan hilirisasi ini, Bapak Ibu, kalau kami melihat dari realisasi investasi yang kita lakukan dalam 5 tahun terakhir, ternyata memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi sekitar 2% dan nilainya juga cukup signifikan, sekitar 1.000 triliun lebih nilai realisasi investasi dari hilirisasi yang menciptakan lapangan pekerjaan dan juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan harapan kami dengan adanya kolaborasi di mana PT Freeport Indonesia menghasilkan produk emas, di mana untuk off-takernya dilakukan oleh PT Antam. Kami melihat ini merupakan sesuatu yang sangat memberikan manfaat bagi perekonomian kita secara nasional. Alhamdulillah. Tentu seperti yang disampaikan tadi, bagaimana Bapak Prabowo terus mendorong yang namanya hilirisasi. Banyak program yang beliau terus hari ini, baik di rapat-rapat menteri maupun di pengarahan tadi pagi ataupun waktu di Magelang, bagaimana swasembada, energi pangan, hilirisasi, kesehatan, pendidikan, bahkan illegal mining, judi online, ini semua menjadi sebuah keberpihakan pemerintah memastikan kita lebih mandiri. Karena tidak mungkin dengan kompleksitas yang terjadi di dunia, ya kita selalu berbahagia dengan keadaan kita yang ada. Banyak negara tidak bahagia. Kok kita bahagia? Itu yang menggelitik juga. Artinya kita harus ada terus improvement untuk bangsa kita. Hilirisasi adalah salah satu opsi yang tidak bisa ditawar. Tadi disampaikan misalnya, kalau kita lihat data-data yang ada untuk reserve emas, kalau tidak salah kita itu nomor 6 terbesar di dunia, 2.600 berapa hitungannya. Ya. Tetapi kalau kita lihat untuk reserve emas batangan kita sebagai negara itu nomor 43. Secara ekonomi kita nomor 16. Nah, artinya ada sesuatu yang inefficient yang terjadi selama ini. Nah, hilirisasi mengkoreksi itu. Dengan Freeport memproduksi 50 ton, ya, tadi Antam ambil 30 ton, ada penghematan 200 triliun. Tapi kalau kita ranking reserve daripada emas batangan di dunia, itu nomor 1 Amerika mungkin 3.100 ton, 8.100 ton. Ya, Jerman, Italia. Kita baru 78,5 ton kalau tidak salah reserve emas. Nah, ini yang saya rasa memang kita harus terus meningkatkan yang namanya hilirisasi dan performance kita sebagai benteng ekonomi nasional. Dan ini tadi kita baru bicara bapak sama anaknya Pak, belum bicara ibunya. Saya minta nanti bapaknya juga coba bersinergi dengan Penggadaian, BRI, BSI supaya kita punya bullion bank. Ya, bagaimana pasar logam ini juga kita menjadi bagiannya. Itu hilirisasi juga. Dan kalau kita lihat ya, dengan pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik dan tentu sebagai opsi tabungan masyarakat Indonesia, ya tabungan emas ini menjadi sesuatu yang perlu kita dorong juga ke depan. Jadi saya kembali berharap hilirisasi ini tidak selesai sampai sini. Ya, kita harus terus gali lagi seperti tadi yang disampaikan Pak Tony, selenium.
Ini bahan baku untuk semiconductor. Di mana kalau Malaysia bisa, masa Indonesia nggak bisa? Ini yang saya rasa ke depan ya, kita harus terus membangun ekosistem yang lebih baik, dan seperti pesan Pak Prabowo, kita ingin menjadi tetangga yang baik untuk semua negara dunia. Kita juga ingin menjadi sebuah supply chain dunia, karena itu kita bersahabat. Pak Prabowo akan travel ke China, akan travel nanti ke US, akan travel ke Brazil. Ya tidak lain memberikan posisi bahwa Indonesia ya sejak kita lahir memang kita merupakan salah satu center of the world dari berbagai kebijakan politik ataupun nanti ke depan sebagai kebijakan ekonomi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mohon tetap berada di atas panggung. Terima kasih Pak Erick Thohir. Selanjutnya kami mengundang Wakil Menteri SDM Bapak Yulio Tanjung untuk bergabung bersama Bapak Erick Thohir. Kami juga turut mengundang Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Bapak Tony Wenas dan Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Bapak Niko Chandra. Ya, sementara ini baik Bapak kami undang untuk turut menyaksikan penandatanganan. Bapak-bapak. Baik, silakan ditunjukkan dokumennya, Pak Tony dan juga Pak Niko. Kami silakan kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Kita berikan tepuk tangan kepada Departemen Undangan. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu para tamu undangan, kita berikan tepuk tangan. Mohon sekali lagi Pak Tony dan juga Pak Niko untuk menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani sebagai Sinergi Indonesia Emas, hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kami ucapkan selamat